sama ya. Ya ora apa-apa. Wis ngerol ya. Glinting disit Enggak dadak. deme ramamu ora kowe ngudut nang kamera. Ya enggak. Oh iya. Bukannya header. Iya. Karena ora beli minum-minum. Iya sih ya. Kedur. Anu dan glebesnya wagu tadi ora oleh Apa nih? glebesnya Glebes itu apa? kobam. Oh. Maboknya jelek. Emang mabok yang bagus kayak gimana? Sedikit anteng. Kayak siapa kayak kok? Kok kayak orang anteng? Aku enggak lah, ngaco. Kemarin kamu ngeliat aku di salibin. Salibin. Iya. Sini kebalik. Ini udah masuk loh. Ayo udah. Iya dari tadi tuh kita ngobrolnya kayak gitu. Gak ada pembukaan, gak ada apa. Ini udah ngapain? Hmm? Ngapain ada pembukaan, ada penutupan? Iya nggak ada. Klise coy. Terlalu basi. Mau mabok yang enak kayak gimana? Lo beneran. Yang di bawah suasana. Kalau aku suka musik ya Sambil musikan. musikan sambil mainan gitar. Kalau yang gak enak? Cicilan. Contoh. Layon. Ya masa mabok lah. Grobes-grobes. Kayak sama. Gabres-gabres nyong. Gak bisa diem. Nanti tiba-tiba menang. Wah. Sepertinya obrolan ini tidak parah. Langsung dibuka aja. Halo teman-teman, lihat kebonku. Kok kayak nge-rap sih? Gini. Nah, biasanya kan kalau youtuber sok heboh gitu. So heboh, so happy ya. Padahal males atau ya ini demi Padahal yang duit. nonton cuma kamera gitu ya. Itu usaha untuk ini tahu, Apa tuh? membahagiakan diri sendiri aja. Berarti pura-pura bahagia ya? Nggak pura-pura. Terus? Mungkin dia beneran bahagia. Cuman Biar kelihatan lebih bahagia aja. lalu kemudian daripada itu Jadi hari ini kita ketemu sama Sabit K. Sabit K itu adalah seorang manusia. kamu manusia? Ya menurutmu gimana? Punya hidung, punya mata, belum tentu manusia. Belum. Emang yang bikin sesuatu itu disebut manusia apa? Berat ya. Oh, iya dong. Berat Habis ya. awalnya di situ sih. Ya, itu benar sih sebenarnya. Apa? Kok nyong? Nah, wujudnya kayak Seperti gini. Berarti itu manusia. Punya hati nurani? Gede. Hati nurani. Hati nurani kayak gimana? Alah. Hati nurani itu gimana? Empati, simpati dan sebagainya. Empati, simpati. Berarti kalau nggak punya Takon empati, maning kok. lo bener. Kalau nggak punya empati, nggak punya simpati, berarti bukan manusia. Dong? Setan. Pernah nggak nemu orang yang ketemu? Pernah banget, gila. Gimana tuh? Gimana? Yang nggak punya empati dan simpati. Kamu kan pernah nih ketemu kan? Apa ya? Cewek cowok? Loh, kenapa meringis? Ya kan biasa, gender kan ya pasti ada cewek ada cowok dong. Cewek cowok? Cewek cowok. Yang terakhir cowok yang kamu rasa nggak punya empati. Aku nggak tahu dia punya empati apa nggak. Gila kayaknya sih. Emang gimana? Kalau punya empati itu harusnya gimana orang? Setidaknya dia itu tegas menjelaskan, meluruskan. Nah, Biar aku nggak overthinking. meluruskan apa? Satu hal. Satu halnya kayak gimana? Apa nih? Ini kan random banget nih obrolannya nih. Dari empati, simpati tiba-tiba meluruskan satu hal. Jadi ya, jadi curhat. Loh, emang ini buat curhat tau? Anjir. Biar sekalian dia tahu kalau dia tuh nggak punya empati dan simpati. Nggak punya apa-apa loh sebenarnya. Boleh ya. disebut nggak? Sebut nih, aku yang sebut nih kalau kamu. Berarti yang nggak punya empati simpati itu XL ya. Indosat. Ini yang di mana nih? Yang di pemlelah? Itu sih.
Kenapa? Dia Sebel nggak aja. punya empatinya kenapa? Aku sebenarnya sebel aja gitu kalau misalnya kayak ketemu cowok. Nah. Widih, anjir. Kalau ketemu cowok, Hmm? cowok yang kayak gimana? Yang kayak dia? Yang ibaratnya dia itu dekat terus nge-treat cewek tuh kayak ceweknya. Berarti dia nge-treat kamu kayak ceweknya. Iya ngerasanya kayak gitu sih. Soalnya apa ya? Gimana sih kayak ya main berdua ini itu terus kalau di depanku beda di depan temen-temen tuh beda gitu. Oh, ada perbedaan Ada. di temen cewek-ceweknya dia sama Nggak ngerti kalau deh. ke kamu. Enggak, maksudnya kalau di depan temen-temen kayak rame gitu tuh dia berlagak seperti ya udah gitu. Ah. Ngebaur dan lain-lain. Oh, Tapi tapi ketika kalau- berdua dia tuh nge-treatnya kayak pacar ya gitu loh ya. Berarti dia nggak mau ngakuin kamu di depan temen-temennya dong? Nah itu nggak ngerti. Makanya itu aku pernah minta yang jelas lah gitu. Kalau Minta emang mau kejelasan. temenan ya udah ya temenan gitu. Terus jawabannya apa? Malah dia tuh kayak ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel gimana tuh? Apa ya? Jadi kayak apa sih inilah itulah kayak gak usah ngomongin perasaan lah inilah itulah. Padahal dari awal dia udah ngomongnya tuh wah anjir janjinya yang omongan-omongan baik kayak gitu yang Kasih harapan banget gitu. wow Jualan bullshit. gila iya betul. Terus kenapa kamu kemakan? Aku sebenarnya kayak iya enggak Atau mungkin karena kamu iya enggak jadi dia nggak yakin? enggak juga sih. Kalau menurutmu kenapa? Dia berubah kan berarti? Dari yang tadinya dia menjanjikan sesuatu, terus dia berubah gitu kan? Aku mau ngomong nggak enak nih ya. Aku nggak tahu dia model tipikal cowok kayak gimana ya. Cuman ada beberapa hal yang aku tahu dia itu sukanya tuh kayak deketin banyak cewek. Di satu waktu bersamaan. Ya Berarti waktu deketin kamu, dia deketin cewek lain juga. ada. Kamu tahu? Terus kamu nanya nggak? Sempet nanya. Terus dia gimana jawabnya? Jadi waktu itu ada kejadian dia yang lagi pelatihan gitu di luar kota, terus ternyata dia sama cewek dia suatu Apa sih? Di suatu apa nih? Suatu hotel. Nah, terus? anjir diperjelas ya. Loh kan aku nggak tahu, aku nebak doang. Aku Iya. nebak doang. Terus aku tanyain ngapain gitu kan? Ya ngapain lagi? Hah, aku kaget kan. Tapi alasannya dia tuh kayak yang kayak tapi aku ikut kamu jadi aku nggak ngapa-ngapain. Bullshit. Bullshit, man, cowok kayak gitu bullshit. Terus dari situ kamu masih mengharapkan cowok ini? Pertamanya dari sebulan itu tuh udah kayak anjir pada males gitu kan. Cuma semakin kesini semakin beda dia. Bedanya? Kayak lebih baik aja. Jadi setelah ketahuan, Memperlihatkannya tuh kayak lebih baik aja gitu. setelah ketahuan justru malah baik-baikin kamu gitu? Iya kan jadi kayak hah? Apa sih? Oh. Ketahuan lagi. Tapi kamu masih tetap? Kan udah ketahuan berkali-kali. Tetap apa nih? Ya tetap memprioritaskan dia gitu. Tetap ngedeketin. Belum jadian kan? Belum. Tetap ngedeketin. Aku nggak ngedeketin sebenarnya. Kayak chat biasa aja kayak dia minta tolong buat nyariin ini, dia minta pendapat buat ini itu ya udah, itu balas perlu yang kayak gitu doang. Aku ngasih perhatian enggak. Nah berarti masalahnya ada di mana? Itu dia gitu. Jadi kalau ketemu gimana sih kalau sama pacar ketemu gimana sih? Kalau setiap ketemu kayak pacar, tapi kalau jauh enggak. Tetep karena kayak setiap malam tuh dia tuh kayak menjadwalkan untuk nelpon Kamu. tapi ada saat dimana dia bilang kalau aku tuh nggak ada waktu buat dia. Hah? Iya, nggak ada waktu buat dia kayak Terus kamu mengkonfrontasi, nggak nanya gitu? Maksudnya gimana? iya maksudnya itu iya kadang kalau malam aku pengen nelpon tapi kamu sibuk kayak gitu. Padahal yang anehnya gini loh, padahal setiap kali dia telepon selalu aku angkat walaupun aku lagi di luar, aku lagi gimana.
tak sempetin ngangkat. Aku lagi terus aku jelasin lah ya. Ini ya udah gitu. Ya udah nanti aja di rumah dia aja. Gimana sih? Rumit ya? Tapi mungkin bisa jadi juga itu modusnya dia gitu. Playing victim. Playing victim. Itu dia. Mati loh. Kenal Sebenarnya loh. nyari perhatian dari banyak cewek kan bisa juga. Gitu. Iya. Soalnya Ngasih harapan pendekatan yang intens gitu, perhatian. Ntar tinggal ngepick satu. Dan Ini buat itu- di sini, ini buat di sini, ini buat dan di itu sini. yang aku sebel dan aku tahu dari temennya sendiri. Ah. Temennya sendiri bilang, dia tuh pengen jadi kayak pusat tata surya. Ya. Oh. Egonya tinggi. Enggak, bukan. Enggak, tapi kayak pengen dilihat sama semua cewek Oh. kayak gitu. Terus ya udah. Sampai sekarang masih ngeliatin kamu? Enggak. Udah nggak ada. Enggak lah, kan diambil temen curhatku sendiri. Temen curhat. Itu udah definitif gitu, maksudnya udah jadian. Kamu gak tau mereka jadi apa? Oh, Tapi dekat. tapi sekarang dekatnya sama Iya. dia gitu ya. Kamu nggak nanya sama temen curhatmu itu? Ogah maus. Oh. Ini jadi ngerusak pertemanan dong. Gitulah. Nah, kamu kenapa sebel sama teman kamu? Emang kan nggak tahu dia teman kamu ngambil si itu atau enggak? Sarannya nggak ngerebut dia. Iya, si cowoknya juga yang brengsek sih. Lah, terus kenapa harus sebel? Kenapa jadi sebel sama temen? Aku sebenarnya gini loh, kayak dia tuh tahu ceritanya, semuanya yang aku curhatin sampai tahu kayak yang sampai orang tuanya dan keluarganya dia tuh senang banget sama aku, kayak nyuruh kayak udahlah seriusin aja kalian berdua. Udah sampai kayak gitu, aku cerita. Terus dia kayak, hah, kok masih mau gitu. Dan yang aku sebel, si ceweknya itu sempat bilang kayak, aku risih banget loh, ini ngecat mulu ya. Terus nggak tanya, lanjut bae gitu kayak, loh kok priwet sih? Apa sih, kok gelemnya apa sih? Hipokrit. Tuh, sekali. Itu yang jadi bikin sebel temanmu. Iya. Terus dia cerita ke temanku Ya. yang notabene dia dekat banget sama aku, katanya pengen ngomong sama aku. Dia dari bulan Mei kalau nggak salah. Katanya pengen ngomong sama aku, ngobrolin yang ini, tapi ditungguin sampai sekarang nggak ada omongan sama sekali. Maksudnya kayak apa, aku pengen denger sesuatu gitu kan. Apa sih, kenapa sih, kok bisa gitu kan? Kok bisa gitu? Kenapa masih pengen didengerin? Penasaran aja kayak, apa sih gitu yang bikin sampai kayak, Kan kamu udah tahu dia pengen jadi pusat tata surya. Kalau kamu Ceweknya, kasih makan terus, si ceweknya. oh si ceweknya. cowoknya sih buang aja anjir. Oh kalau si temenmu ini kamu masih berharap dia buka obrolan gitu. Sebenarnya. Nah, Cuma nggak ada sama sekali, ya udah. Gitu deh. berarti ini kalau aku boleh nebak temennya nggak deket-deket amat. Mungkin. Kenal Tapi berapa aku tahun? rasanya deket banget sih. Tahun kemarin. Baru setahun, mana ada temen deket setahun? Nggak ada dong. Ngerasanya berarti ya. Iya. Iya, Tapi soalnya sebenarnya kayak kamu tuh baperan. enggak. Aku bukan orang yang gampang baper malah. Ya kan baru ketemu orang belum ada setahun ya. Baru setahun udah kamu anggap sebagai teman gitu. Aku rasanya gimana ya? Yang bikin dia kayak temen banget tuh karena kayak pertama dia selalu cerita apa aja, terus sampai ke rumah aku nginep ini itu dan lain-lain. Pokoknya bener-bener dia udah kayak fucked up banget. Terus dia kayak sampah. Kamu sebenarnya orangnya baik, tapi bego. Itu aku juga sedikit sadar gitu tentang kebegoan otakku tuh di mana sebenarnya gitu kan, kayak Dimanfaatkan banyak orang kamu. alah, apalah, selagi bermanfaat manfaatkan aku. Iya. Apa dulu gitu mas. Tapi cowok itu modusnya yang deket. Ya menurut kamu kan kalau dengar dari omongannya kamu tadi kan kayaknya deketin banyak cewek ya. Modusnya itu apa sih sebenarnya menurut kamu? Apakah cuman sekedar pengen sebagai statusnya playboy atau apa? Gak ngerti itu. Soalnya dari awal dia pernah bilang ke aku kayak
dia mungkin kayak gitu ke semua cewek mungkin ya, kayak nebar bullshit gitu ya. Nebar benih. Kayak suka menjanjikan kayak kamu jadi istriku aja, kamu ikut sama aku lah gitu. 2 tahun lagi ya. Udah gitu, dia pernah ngomong kayak gitu. Terus habis itu dia bilang lagi kayak, tapi di 2 tahun terakhir ini sebelum yang ke hal-hal yang serius kayak gitu, dia pengen bebas. Pengen bebas maksudnya? Ngapain aja yang dia suka, yang dia mau ya. Terus ya aku akhirnya mikir nih, anjir, terus cewek juga nih kayak sini gitu loh gimana. Alah, nggak ngerti. Mungkin memang tujuannya dia adalah mencari tempat genjotan yang ya bisa jadi kan gitu. Masalahnya berdasarkan ceritanya Sabit gitu. Mungkin. Dan sekarang ngapain juga capek-capek ya menjanjikan iyalah nikah sama aku jadi istriku 2 tahun lagi. Tapi ke banyak orang gitu. Capek. Menurutmu sakit nggak tuh orang? Sakit sih. Menurutku sakit sih. Aku cerita sama adikku, kan adikku cowok tuh. Adikmu cowok? Haidar. Udah pernah cek? Udah pernah. Waktu sunat ngeliatnya? Udah pernah lihat. Bentuknya kayak gimana? Jelek. Kanan sama kiri? Ke atas. Terus gimana kata adekmu? Iya, dia bilang ya nggak normal gitu, kayaknya sakit nih. Adik kamu nggak marah gitu melihat kakaknya? Marah. Mukulin dia nggak apa gitu? Enggak lah, jauh ngapain, cuma jauh-jauh ke sana terus mukulin doang. Ngapain? Pemalang. Nggak sekalian rumahnya disebutin. Randu Dongkal bukan? Kacau banget. Yang penting kan nggak disebutin namanya kan kalau Ricky. Ahmad Fauzi. Diperjelas, jelas. Ntar ada sensornya teman. Perlu disensor apa mau? Ya disensor dong Pak. Nggak usah disensor. Nah. Tak ambil satu. Terus sekarang. Action. Oh iya, masih berhubungan nggak sama si dia itu? Enggak. Sama sekali. Enggak. Saya dia telepon ngejelasin karena aku gedek aja gitu sama si ceweknya. Jadi aku sama dia temenan di Twitter gitu kan. Terus sempet kayak dia tuh ngetit yang kayak buat siapa sih ini gitu kan. Si cowok ini? Si ceweknya. Oh si ceweknya. Terus aku sambat nih di Twitter, biasa sambat. Padahal nggak nyebutin aku lagi galau dan sebagainya gitu kan. Maksudnya kayak sambat random aja gitu. Anjir ini. Dikira gue nggak tahu gitu kan. Nah waktu itu dia pakai foto header, mirror selfie. Iya. Dan dari sini ke sini tuh nggak pakai baju. Kelihatan si cowoknya tuh, loh gitu kan kayak, iya bukan ya, aku gitu kan pertamanya kan. Tapi habis aku sambat yang kayak, dikira gue nggak ngerti gitu. Habis itu dia langsung hapus foto-fotonya semuanya. Mirror selfie-nya di kamar. Itu aku nggak tahu tuh di mana tuh. Kan bisa nebak ya, mirror selfie di kamar, di kafe, di soalnya, jendela, beda-beda dong. Cerminnya tuh panjang gini. Oh, kamar mandi. Kamar mandi. Wah, ini. Waduh, ngapain kok bisa sekamar mandi gitu kan? Mungkin lagi kosean bareng kan. Bersihin kamar mandi. Bersihin burung. Cubur. Orang. Cuci burung. Terus dari situ kamu kenapa dia ngapus? Kamu ngomong frontal gitu. Aku cuma bilang kayak gitu dong, dikira gue nggak ngerti gitu. Hahaha gitu. Terus habis itu kayak langsung dihapus-hapusin. Berarti itu ngomongnya kayak kode gitu ya? Kamu nggak langsung ngomong? Enggak. Tapi dia langsung tahu maksudnya? Mungkin, kerasa mungkin. Berarti bener dong? Nah itu makanya, terus udah kan. Terus dia selalu kayak nge-reply tweetnya orang gitu. Kenal sama doi di mana ya? Dia bilang di Instagram. Hah? Kok di Instagram? Bukannya kamu? Itu si ceweknya itu sama si... Enggak, maksudnya kan si ceweknya ini tahu si cowoknya ini kan dari kamu? Iya. Cuman mungkin kenalan yang benar-benar kenalan gitu. Oh, speak DM ya? Tuh. Modus. Memang. Kayak aneh aja gitu, kayak setiap kali aku bikin
story sama teman-temanku, si cowoknya tuh nge-follow temenku. Follow temenmu. Yang cewek, iya kayak Oh. penyakit. Emang nebar benih. Betul. Tinggal nunggu mana yang tumbuh. Kalau nggak dibuang di luar. Itu makanya horor. Horor karena aku nggak pernah mau dan nggak bisa diajak ke hotel mungkin ya sama dia ya. Jadi kayak ini nggak bisa dijadiin pot nih. Benihku mau ditanam kemana kalau sama dia gitu. Ya cari yang bisa deh gitu kali. Kamu kalau misalnya mau ngomong gitu Apa? ke si cowok ini gitu. Apa? Apa kek satu kata lah buat dia. Brengsek. Brengsek. Lo kayak anjing. Tegas. Muka lu kayak anjing. Bukan mukanya. Sikap lo kayak anjing. Nah sekarang nih. Dan yang aku sebel kayak gini loh. Si cowoknya itu bilang ke ceweknya. Pas ceweknya mau cerita ke aku, cowoknya bilang ke ceweknya kalau jangan cerita dulu. Bita masih ngejar-ngejar aku. Wah gila. Itu gila sih. Soalnya waktu itu udah dari bulan Maret sebelum mereka kenal, aku udah kayak udahlah kalau emang mau temenan ya udah ya temenan aja gitu. Malah lebih enak gitu kan, temenan jelas gitu, malah ya udah sini main iya biasa aja gitu kan, nggak perlu yang harus mikir kemana-mana gitu. Dia bilang kayak gitu. Ngejar-ngejar apa? Kepedean banget ya. Iya, sok ganteng. Tapi kalau menurut ganteng tapi sok ganteng gitu. Kalau menurutku sih sakit Jiwa dan mental kayaknya. kan narsis. Pertama kan narsis kan, dia pengen jadi narsis, egois. Tapi kamu pernah nggak nanya gitu? Kamu kenal sama orang tuanya nggak? Pernah nggak nanya dia pernah punya penyakit apa gitu? Enggak orang mungkin takut kayak gitu lah. Nggak pernah. Ya kecuali kalau agak psiko pikir mungkin. Taunya kan aku dia psikopat juga, nggak punya empati. Yang aku tahu cuma dia punya penyakit asam lambung, udah. Asam lambung naik ke otak kali ya. Bisa ya, ngerusak otak ya. Iya, jadi otaknya asam. Itu gila sih. Aku sempat cerita ke orang tua aku kan, karena udah deket banget. Dia juga tahu orang tua aku tahu orang tuanya dia, orang tua aku juga tahu orang tuanya dia. Orang tua kalian udah kenal? Udah ketemu bahkan? Udah. Ngapain ketemu? Main, lagi main ke sana. Mampir. Oh, kamu sekeluarga main ke sono gitu? Iya, sebenarnya niatnya mau main doang, mau jalan-jalan, terus mampir aja deh, mampir. Nah, terus mama papamu nggak ngomong apa-apa? Atau kamu memang nggak pernah curhat sama? Curhat, aku cerita gini-gini terus. Apa aku cuma bilang, brengsek temen udah lanang. Iya. Udah. Penyakit kayaknya itu. Oh ya udah. Kalau ibu nggak komen? Sama. Biarin aja, nanti kena sendiri. Nah mungkin kamu bisa ngasih itu masukan buat teman-teman kalau ada metode tertentu yang dilakukan oleh oknum dalam melakukan pendekatan itu bahwa sesungguhnya itu bukan kalau ada cowok ngomongnya manis dan terlalu banyak janji jangan dipercaya. Lihat apa yang dia lakuin, jangan lihat dengerin omongannya doang. Omongannya selalu manis ya. Sampah ternyata sampah gitu kan ya, sampah banget ya. Nah, terus dia itu termasuk intens nggak melakukan hal itu, ngasih perhatian, omongannya manis. Kalau ketemu ya, kalau ketemu malah dulu pas awal-awal banget tuh, pas setiap kali ketemu tuh dia selalu tanya, kamu ngomong apa jadi istriku ini? Bayangin deh kalau jadi istriku di sini mau tidur tuh, siap malam mau tidur kita mainan musik dulu ini bla 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 bla. Indah banget gila ya kan. Cicilan dong. Iya itu dia, nggak mikir sampai sono, nggak mikir pusing-pusingnya. Pas kosan. Itu makanya gila anjir. Ada lagi nggak pesan buat teman-teman biar nggak kemakan janji manis? Kayaknya janji manis kan kayaknya manis ya, gampang dimakan gitu. Biar cocok ya. Alah. Vokalis. Si penebar janji manis. Deathcore. Gula? Death metal. Nggak perlu gula. Untuk omongannya
selalu memberi harapan, Heeh. janji manis. Terus Tapi kemudian, ketika ditagih kayak takut gitu loh, kayak iya, apa sih menghindar. Amnesia kali itu. Nggak punya otak malah, nggak ada otaknya malah. Amnesia mending. Amnesia mending. terus setelah itu dia melakukan hal itu sering nggak? Setiap hari nggak? Jarang. Apa gitu? Cuman dia, Lo Rogi. ya itu yang bikin kayak ngerasa spesial kayak Mungkin si ganteng apa-apa. kayaknya melek lah. Jelek keluar kamera. Minta kayak ini dong, cariin ini dong. Terus setiap kali aku ngasih saran, dia ngikutin saranku gitu loh. Kan kayak, oh loh, gimana sih? Awal-awalnya mencoba menjadi sosok yang kamu inginkan ya, yang kamu idamkan gitu ya. Mm-mm. Kalau ketemu apa yang dilakuin sama dia? Seringnya ngomongnya enak juga atau Iya paling dia, ayolah kemana yuk berdua. Hmm. Apa ayolah main kemana ini itu bla 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 bla. Tapi di awal doang. Sampai yang terakhir kapan, bulan apa ya? Titik baliknya ada di mana tuh? Titik baliknya dia tiba-tiba kok berubah gitu. Pas mulai masuk bulan Juli tahun kemarin apa Agustus gitu, pas dia sakit asam lambung. Momennya Iya. sakit asam lambung. Emang kamu ngapain dia pas dia sakit lambung? Aku nggak ngapa-ngapain, aku cuma stay HP, tapi dia tuh nggak ada kabar sama sekali yang benar-benar sampai berhari-hari gitu loh. Mungkin udah dapet tanaman baru nih. ladang. Ladang baru. Iya. Buat menanam benih. Itu dia. Dan aku sedikit tahu, jadi ada beberapa cewek juga yang digituin. Digituin? Digituinnya tuh maksudnya kayak dijanjin kayak gitu loh, kayak Oh, usah, kirain gitu. udahlah nikah sama aku aja, terus jadi istriku aja gitu, kayak wow, ternyata begini orang. Kamu dapat ceritanya dari mana emang? Ada deh, pokoknya aku Oh, tahu. kamu punya intel lah ya. Ada lah. Ternyata Itu loh. emang bullshit. Iya, kita cuma omong doang. Yang omongannya apa lagi selain dia kayak gitu? Diomongin sama intel-intel maksud. Ya udah paling kayak gitu doang. Oh. Nggak ada yang si ini nih suka masuk ke hotel sama cewek lain. Nggak. Paling ke kosan. Iya. Gratis. Ya. Iya. Tidak perlu mengeluarkan uang banyak. Oke. Intisarinya adalah jangan percaya janji manis ya. Betul. Percayanya sama? Sama perilakunya dan sebagainya. Pembuktian. Pokoknya ya kalau ada omongan-omongannya mau ini ish, diem. Kalau mau serius ya lu harus Iya. jalanin. Iya, yang serius lah. Ya, gimana kalau orang serius gimana? Emang gimana sih kalau orang serius? Lamaran. Seenggaknya kalau emang suka bilang, Ah. kalau enggak ya bilang. Kalau emang cuma mau teman bilang, kalau emang Itu mau kan balik lagi serius, jadi omongan bilang. dong. Kan perilakunya seharusnya seperti apa kalau emang serius? Ya kan pertama dia harus ngobrol kan, maksudnya ngomongin itu kan, hal itu kan, kayak ya kalau emang suka dan mau serius ke depannya ya ngobrol aja ya, terus terang aja. Kenapa sih harus jaim, kenapa sih harus ini, harus itu, harus Jatuhnya janji manis lagi dong. wawibu Ya nggak embak. Oh gitu. Dipertegas statusnya Nah gitu, seenggaknya lo ya. dan dipublikasikan. Nggak perlu. Ya ntar dia bisa janji manis juga ke cewek-cewek lain kalau nggak dipublikasikan. Kalau kayak gitu ya udah kan berarti kelihatan dia emang brengsek. Alright. Gampangannya kan gitu. Oke. Kalau udah jelas, udah ada status dan lain-lain ternyata masih kayak gitu, emang berarti otaknya nggak ada. Kayaknya dari hati masih ngomong. Nggak ada, udah nggak ada punya otak. Otak lo kemana ya? Enggak lu anjing lu. Otaknya geser. Otaknya geser berarti. Oke. Gitu Mas Oyon. Oke. Harapan kedepannya apa Bita? Harapan kedepannya aku Lagi pengen nyari dia cowok lagi nggak? banyak duit. Iya sih, Aku pengen bener punya sih. banyak duit. Bener sih. Aduh. Enggak, kamu dalam waktu dekat ini, kamu lagi terbuka untuk relationship apa enggak? Enggak. Enggak, berarti emang lagi pengen seneng-seneng aja ya? Iyalah. Kalau ada yang mau deketin kamu berarti Enggak. enggak? Enggak. Lewat
channel apapun? Enggak. Ketemuan Ada gitu? soalnya, nggak? iya. Oh ada, banyak. Iya ada lah. Ada ya. Banyak apa dikitnya nggak tahu lah ya. Rahasia. Kayaknya sih banyak sih. Rahasia perusahaan. Di bawah 5, di atas 3 lah ya. Enggak ya? Lo aku nggak tahu, lo aku nebak doang. Banyak banget ya. Di bawah 5 orang. Gangbang. Bang bang. Yaudah, pokoknya yang mau deketin Bita sekarang Alah. jangan dideketin dulu. Jangan. Nunggu kaya. Ya. Enggak, orang yang kaya aja aku tolak. Apanya? Yang kaya aja aku tolak. Iya. Sombong banget. Kaya harus dari diri sendiri. istri. Ngawur. Oke, sekian kita ngobrol sama Bita. Kalau ini boleh dimasukin ke Instagramnya kamu, siapa tahu Masukin mau aja. nambah follower. Ya Instagramnya ada di sini. Di mana di Sabitka. meja? Profilnya apa ini? Profilnya dia adalah seorang Masukin aja. apa? Kalau masukin berita masukin aja. Adalah seorang Pekerja ya. sekarang masih pekerja ya? Masih. Dan menggeluti musik juga. Ya. Sering muter-muter ke Taman Kopi. Mana lagi? Muter-muter kemana lagi? Mehotel. Meotel. Meotel? Kafenya Oh, maksudnya. Kafenya Kirain bukan ngapain? ngerum. Nah. Iya, bukan beda. Lagu sendiri udah ada? Lagi bikin? Ada sebenarnya sih udah jadi, cuma belum record. Oh, belum record. Oke. Berarti kalau yang mau tahu lagunya Bita bisa datang ke Taman Kopi atau Salah. ke Meotel. Ke rumahku aja. Oh, ke Dengerin rumah. langsung. Ke rumah. Dengerin langsung. Ke rumah hati-hati babenya galak. Waduh. Galak enggak ya? banget. Galak ya? Kalau Oke. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di share sih paling penting. Karena emang kita nggak punya subscriber dan nggak punya viewer.